Novel Emperor 12 Elemen. Bab 6, Menolong Qin San dan Qin Yun. Kemudian rombongan kereta keluarga Qin meninggalkan Evan dan Ririn di pinggir jalan. Melihat bahwa orang yang dimintai tolong oleh Evan ternyata adalah orang yang sangat galak, Ririn pun merasa kesal dan menyalahkan Evan. Kamu berbohong padaku, bukankah kamu bilang kalau di luar hutan ada orang yang baik, mana orangnya? Ujar Ririn merasa kesal dan menyalahkan Evan. Kenapa kamu baru bicara sekarang, dari tadi kenapa diam saja, dasar gadis aneh? Kata Evan merasa kesal kepada Ririn. Kamu berani mengatakan aku adalah orang aneh, kamu itu orang aneh, semua orang di seluruh dunia ini aneh. Kata Ririn merasa kesal. Dasar wanita aneh. Kata Evan terus meledek Ririn dengan mengatakan wanita aneh. Kamu, Ririn yang marah dan tidak terima dikatakan sebagai wanita aneh langsung menyerang Evan. Namun Evan dengan cepat langsung menghindari serangan Ririn. Ririn tidak ingin menyerah dan terus menyerang untuk memberi pelajaran kepada Evan. Evan terus menghindar hingga berlari kabur ke dalam hutan, Ririn yang merasa kesal pun mengejar Evan. Evan terus berlari kabur dengan teknik langkah bayangan miliknya, hingga pada saat Ririn sudah sedikit menangkap Evan, tiba-tiba Evan berhenti hingga Ririn yang mengejar tepat di bekang menabraknya. BRUAAKK. Evan dan Ririn jatuh ke semak-semak berbunga di pinggir jalan besar. Tampak Ririn yang sedang duduk sambil menggelengkan kepalanya yang terasa pusing. Hei gadis aneh, kamu cepat turun dari tubuhku, pinggangku sudah mau patah kamu duduki. Ujar Evan yang terus memanggil Ririn dengan sebutan gadis aneh. Aku bukan gadis aneh, aku punya nama, namaku Ririn, kamu tidak boleh memanggil aku gadis aneh. Kata Ririn merasa marah dan kesal kepada Evan. Iya baiklah Ririn, tetapi kamu cepat turun dari tubuhku, pinggang aku sudah mau patah, kamu sangat berat. Ujar Evan menyuruh Ririn untuk turun dari tubuhnya. Namun Ririn malah semakin kesal karena Evan mengatakan kalau dirinya berat. Aku tidak berat, aku tidak mau turun, kamu orang jahat, aku tidak suka kamu orang jahat. Kata Ririn yang semakin menekan dan menjambak rambut Evan. Kamu lepaskan aku, iya aku tidak akan mengatai kamu lagi, kamu cepat lepaskan aku. Pinta Evan kepada Ririn. Namun tidak lama kemudian Evan dan Ririn berhenti seketika saat mendengar suara gerombolan kuda. Druk 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 druk, druk, suara gerombolan kuda yang ditunggangi oleh segerombolan perampok melewati semak berbunga tempat Evan dan Ririn bertengkar. Tampak bahwa gerombolan perampok tersebut sepertinya sedang bergerak menyusul rombongan keluarga Qin. Sepertinya mereka adalah gerombolan perampok, ayo kita ikuti mereka, kemungkinan keluarga Qin akan berada dalam bahaya. Ujar Evan mengajak Ririn yang masih duduk di atas tubuhnya. Untuk apa kita mengikuti mereka, biarkan saja mereka dirampok oleh para perampok itu, mereka kan orang jahat untuk apa diperdulikan. Ujar Ririn yang masih merasa kesal dan dendam kepada rombongan keluarga Qin. Ririn putih yang cantik seperti bidadari dari hayangan, bukankah kamu ingin melihat orang baik bukan? Ayo kita susul mereka dan lihatlah aku akan menjadi orang baik yang akan kamu lihat. Bujuk Evan sambil tersenyum menyanjung Ririn. Sementara itu di sisi lain, tampak rombongan kereta keluarga Yun berjalan dengan santai tanpa mengetahui bahwa mereka sudah menjadi target para perampok. Sedangkan di dalam kereta tampak Qin Yun sedang mengobrol dengan kakak laki-lakinya yang bernama Qin San. Qin San adalah salah satu tuan muda dari keluarga Qin. Keluarga Qin merupakan salah satu keluarga pedagang kaya yang cukup terpandang di negara kerajaan Xiao. Qin San merupakan seorang kultivator tingkat prajurit level 2 dengan umur 17 tahun. Selain sebagai seorang kultivator, Qin San juga memiliki keahlian yang cukup hebat dalam mengurus bidang administrasi. Tidak hanya itu saja, selain sebagai kultivator muda yang memiliki paras tampan dan otak yang pintar, Qin San juga memiliki penampilan yang sangat elegan dan hati yang sangat lembut, apalagi terhadap adiknya. Kemudian Qin San yang penasaran dengan apa yang terjadi kenapa kereta kuda tiba-tiba berhenti bertanya kepada adiknya Qin Yun. Yun, kenapa tadi kita berhenti? Tanya Qin San dengan lemah lembut kepada Qin Yun. Kakak ingat dengan Pangeran Evan Li si pecundang sampah yang dibuang dari kerajaannya sendiri. Tanya Qin Yun dengan sifat ingin bergosipnya. Ya kakak ingat, kata Qin San sambil menganggukkan kepalanya dengan pelan. Tadi aku lihat dia sedang mengemis di depan kereta kita, Dasar pecundang rendahan, kata Qin Yun yang sangat membenci Evan. Apakah benar begitu? Tanya Qin San yang kurang percaya pada perkataan Qin Yun. Kakak tidak percaya padaku. Tanya Qin Yun merasa kesal karena merasa diragukan oleh kakaknya sendiri. Bukannya tidak percaya, tapi hanya kurang yakin saja. Qin Yun jangan marah ya. Ucap Qin San dengan sangai lemah lembut kepada Qin Yun. Namun tak lama kemudian suara rombongan kaki kuda terdengar oleh Qin San dan Qin Yun yang berada di dalam kereta kuda. Druk 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 druk, suara tapak kuda yang begitu ramai terdengar semakin mendekat. Sementara itu di luar kereta kuda, tampak bahwa rombongan perampok telah mengelilingi dan mengepung rombongan keluarga Qin. Berhenti, kalian telah kami kepung, jangan melawan atau akan kami bunuh. Ucap seorang pria brewok yang memimpin kelompok perampok tersebut. Kemudian Qin San yang merasa penasaran turun dari kereta kudanya. Ada apa kepala pengawal, mengapa begitu ramai? Tanya Qin San sembari turun dari kereta bersama dengan Qin Yun yang merasa cemas. Maaf tuan muda, sepertinya kita telah dikepung oleh para perampok. Kata si kepala pengawal menjawab Qin San. Mendengar itu Qin San dan Qin Yun merasa terkejut dan langsung melihat sekitar mereka.
benar saja puluhan orang perampok telah mengepung rombongan keluarga Qin mereka. Serahkan semua benda berharga yang kalian bawa, jika tidak kami akan membunuh kalian semua. Kata salah satu perampok yang telah mencapai tingkat prajurit level 2. Kemudian Qin San dan Qin Yun turun dari kereta kudanya dan mencoba untuk bernegosiasi dengan para perampok tersebut. Para perampok merasa terpesona ketika melihat Qin Yun yang merupakan seorang gadis cantik turun dari kuda. Para perampok merasa sangat tertarik dan memiliki niat buruk kepada Qin Yun. Hehehe, ternyata di dalam kereta ini ada seorang gadis yang sangat cantik. Aku sudah lama tidak menyentuh seorang gadis cantik. Aku juga, lihatlah kulitnya yang putih dan mulus, pasti akan sangat menyenangkan bisa tidur dengannya. Kata para perampok yang memiliki niat buruk ketika melihat Qin Yun. Sementara itu Qin Yun yang melihat para pria perampok yang mesum tersebut sangat merasa benci dan jijik, sedangkan Qin San tampak sedang berjalan menghampiri sang pemimpin perampok. Maaf tuan-tuan, saat ini kami tidak membawa banyak barang berharga, kami hanya membawa sedikit uang perbekalan saja. Kata Qin San sembari memberi kode kepada pengawal untuk mengambil harta yang mereka bawa. Sang pemimpin perampok tampak diam saja dengan ekspresi sangar dan arogannya, hingga tak lama kemudian pengawal yang tadi diberi kode oleh Qin San datang dengan membawa sebuah peti berisi uang emas. Tuan-tuan, ini adalah semua harta yang kami bawa, kami mohon izinkan kami pergi, jika di saat kami kembali lagi nanti, kami berjanji akan memberikan banyak harta kepada para tuan. Kata Qin San sambil memberikan semua barangnya kepada sang pemimpin perampok. Hanya ini, kau sedang mempermainkan kami, kamu kira kami adalah anak kecil, cepat serahkan semua kuda kalian. Kata sang pemimpin perampok yang masih merasa kurang. Qin Yun yang sombong merasa sangat marah dengan perlakuan para perampok tersebut. Kalian jangan keterlaluan, apakah kalian tidak tahu siapa kami? Kami adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga Qin, jika kalian berani macam-macam kalian semua akan diburu dan dibunuh oleh keluarga Qin. Kata Qin dengan sombongnya mengecam para perampok tersebut. Namun bukannya merasa takut, sang pemimpin malah tertawa dan merasa senang. Hahaha keluarga Qin, bagus sekali, kamu lihat luka di wajahku ini. Kata sang pemimpin perampok menunjukkan bekas luka yang ada di wajahnya. Luka ini dibuat oleh anggota keluarga Qin kalian, hahaha langit ternyata masih memberkati penjahat sepertiku ini. Hari ini biar aku balas dendam lama yang telah terpendam ini kepada kalian keturunan keluarga Qin. Ucap pemimpin perampok. Semuanya habisi dan bunuh mereka semua. Perintah sang pemimpin perampok kepada para anak buah perampoknya. Bunuh, serang, seru para perampok langsung maju menyerang keluarga Qin secara membabi buta. Melihat bahwa para perampok sudah tidak bisa diajak bernegosiasi, maka keluarga Qin siap untuk bertetempur melawan para perampok. Lindungi tuan muda dan nona muda. Kata sang kepala pengawal memberi perintah kepada para pengawal lainnya. Pertempuran sengit pun terjadi antara rombongan keluarga Qin melawan rombongan perampok. Kedua bertarung dengan sangat sengit, darah bercucuran dari sisi pedang yang berlumuran darah. Namun setelah beberapa saat kemudian, tampak pertempuran diungguli oleh kelompok para perampok dan kelompok keluarga Qin sudah mulai terpojok. Kita telah kalah jumlah, kita tidak mungkin bisa mengalahkan semua perampok ini hanya dengan sedikit pengawal yang tersisa. Kata Qin San merasa khawatir. Namun di saat pertempuran tengah berlangsung tidak menguntungkan bagi keluarga Qin, untungnya Evan telah tiba tepat waktu. Kamu tunggu di sini, oke. Evan menyuruh Ririn untuk menunggunya di bawah sebuah pohon yang tidak jauh berada di lokasi pertempuran. Ririn mengangguk patuh dan Evan pun langsung pergi meninggalkannya untuk membantu keluarga Qin bertempur melawan perampok. Teknik langkah bayangan pembunuh. Kata Evan langsung berlari dengan teknik langkah bayangannya ke arah mereka yang sedang bertempur. Evan datang dan menebas semua perampok yang ada di hadapannya, sambil membunuh Evan juga menyerap tubuh para perampok yang mati dibunuh olehnya. Melihat kedatangan Evan yang membunuh banyak rekan mereka, para perampok itu merasa terkejut dan merasa gentar. Siapa remaja kuat ini, kenapa dia tiba-tiba datang membantu keluarga Qin? Kata seorang perampok merasa terkejut melihat kedatangan Evan yang membunuh banyak rekan mereka. Dengan adanya bahan latihan dan kultivasi yang terbaik yaitu menyerap manusia, hanya dalam beberapa saat saja Evan telah naik tingkat hingga ke tingkat prajurit level 1. Ketika Evan sedang asyik menebas para perampok, Evan melihat Qin San dan Qin Yun yang tengah terpojok dan terkepung oleh para perampok. Evan yang melihat itu langsung bergegas menuju ke arah Qin San dan Qin Yun untuk membantu. TRAANNGG. Evan menangkis pedang seorang perampok yang akan menyerang Qin San. Kalian tidak apa-apa, tanya Evan sembari menoleh ke belakangnya, yang mana di belakang Evan ada Qin San dan Qin Yun yang sedang kelelahan dan terengah-engah. Evan, saut Qin Yun dan Qin San merasa terkejut melihat Evan datang membantu mereka. Kemudian Evan langsung menendang perut perampok yang ada di hadapannya hingga terlempar, setelah itu Evan berbalik badan ke arah Qin San dan Qin Yun. Baguslah jika kalian tidak apa-apa, kalian urus sisi yang lainnya biar aku yang mengurus sisanya. Kata Evan kepada Qin San dan Qin Yun. Kemudian Evan langsung maju menyerang ke arah perampok, pertempuran berlangsung dengan sangat sengit, suara pedang dan suara jeritan kesakitan terdengar di telinga mereka, darah mengalir dan bercucuran di tanah, darah menetes dari pedang yang berlumuran darah. Setelah beberapa saat kemudian, tampak semua pengawal dari keluarga Qin telah tewas terbunuh dan bergelimpangan di atas tanah, kini yang tersisa hanya tinggal Evan, Qin San dan Qin Yun yang masih hidup.
Evan terus bertarung sendirian, sedangkan Qin San dan Qin Yun tampak sudah merasa sangat kelelahan dengan nafas yang terengah-engah. Namun sang pemimpin, ketua, perampok yang melihat kemampuan Evan yang begitu menakjubkan seketika langsung menghentikan pertarungan. Cukup, kata pemimpin perampok yang seketika langsung membuat para perampok lainnya berhenti bertarung dan menyerang Evan. Hahaha, aku suka melihat bocah yang memiliki kemampuan sepertimu, bagaimana jika kau bergabung dengan kami? Ajak ketua para perampok berencana menarik Evan untuk menjadi anak buahnya. Namun Evan yang telah bersumpah untuk melenyapkan semua kejahatan langsung menolak ajakan pemimpin perampok tanpa ragu. Aku bercita-cita ingin melenyapkan orang-orang yang seperti kalian, jadi bagaimana mungkin aku menjadi salah satunya? Kata Evan dengan lugas menolak ajakan pemimpin perampok tanpa ragu. Aku beri jalan untuk hidup tetapi kau malah menolaknya, kalau begitu kau pergilah ke neraka. Kata pemimpin perampok yang langsung melompat dan maju menyerang ke arah Evan dengan ayunan pedang besarnya. BAAMM. Evan langsung terpental mundur hingga beberapa meter ke belakang sembar memegang dadanya yang terasa sakit. Inikah perbedaan prajurit level 4 dengan prajurit level 1? Batin Evan sembari memegang dadanya yang terasa sakit. Bab 7, berdirinya prajurit bayaran serigala. Evan yang merasa terpojok bingung dan tidak harus melakukan apa, hingga kemudian suara elemen api terdengar di dalam pikirannya. Gunakan elemen apimu, elemen api memiliki daya serang yang lebih kuat daripada elemen kegelapan, dengan kekuatan elemen api kamu pasti bisa mengalahkan musuh yang ada di hadapan kamu. Kata elemen api dari dalam pikiran Evan. Tetapi aku belum pernah melatihnya, apalagi mencobanya. Ujar Evan merasa ragu untuk menggunakan elemen api miliknya. Kalau begitu coba sekarang, jangan ragu atau kamu akan mati. Kata elemen api mencoba meyakinkan Evan agar menggunakan elemen api untuk mengalahkan sang pemimpin perampok. Setelah didesak oleh elemen api kemudian Evan langsung menukar elemen kegelapan dengan elemen api. Setelah Evan mengganti kekuatan elemen kegelapan dengan elemen api, Evan langsung merasakan perubahan yang terjadi pada kekuatan dan tubuhnya. Lukaku mulai sembuh sama seperti sebelumnya, tetapi sepertinya kekuatan elemen api ini efeknya lebih lambat jika untuk menyembuhkan luka dalam. Batin Evan dalam hatinya. Di samping itu tampak Qin San dan Qin Yun yang merasa terkejut dengan Evan yang memiliki dua elemen di dalam tubuhnya. Evan memiliki dua elemen. Batin Qin San dan Qin Yun merasa terkejut sembari melihat ke arah Evan. Sementara itu di sisi lain, tampak sang pemimpin perampok yang sedang meremehkan Evan. Hei bocah, kenapa kau diam saja, apakah kau tidak mampu menahan satu seranganku? Kata pemimpin perampok meremehkan Evan. Mendengar perkataan pemimpin perampok yang meremehkan dirinya, Evan langsung maju menyerang dengan pedangnya tanpa ragu. Jangan sombong. Evan melompat dan menyerang balik pemimpin perampok dengan kekuatan penuhnya. DUAARR. Pedang Evan dengan sangat kuat menghantam pedang besar milik pemimpin perampok. Apa? Kenapa bocah ini tiba menjadi kuat? Batin ketua perampok sambil menahan pedang Evan yang sedang menekannya. Bagaimana sekarang? Kata Evan sembari tersenyum meremehkan si pemimpin perampok. Mati kau bocah tengik. Kata si pemimpin perampok merasa geram dan mendorong Evan hingga mundur beberapa meter ke belakang. Setelah mendorong Evan, dengan segera si pemimpin perampok langsung maju menyerang ke arah Evan. Kamulah yang mati brewok sialan. Kata Evan maju menyerang ke arah pemimpin perampok juga. Evan dan pemimpin maju dan menyerang secara bersama-sama tanpa rasa takut. BAAMMM. Dua serangan pedang saling menghantam dengan sangat, tampak si pemimpin perampok yang kalah terlempar mundur hingga beberapa meter jauhnya. Sial, aku kalah. Kata si pemimpin perampok dengan berdiri tidak stabil dan darah yang keluar dari mulutnya. Tak mau mengakui kekalahan, pemimpin perampok langsung memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menyerang dan membunuh Evan. Namun di sisi lain Evan yang tidak ingin melepaskan pemimpin perampok, langsung menyerang dan memanggal kepala pemimpin perampok dengan pedangnya. Keruras, Evan langsung memenggal kepala pemimpin perampok tersebut hanya dengan satu kali ayunan pedang. Setelah memenggal kepala pemimpin perampok, Evan tidak lupa untuk menyerap tubuh pemimpin perampok juga. Evan menyerap tubuh perampok hingga bersih tidak tersisa. Setelah Evan berhasil menyerap tubuh pemimpin perampok dan berhasil naik tingkat ke tingkat prajurit level 2, Evan langsung menoleh dengan tatapan kejam ke arah para perampok lainnya yang tersisa. Ketua kalian telah mati DITANGANKU, jika kalian tidak ingin mati, maka cepat dari hadapanku. Kata Evan memberi ancaman kepada semua perampok yang tersisa. Akan tetapi semua perampok bukannya pergi tetapi malah berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Melihat itu Evan, Qin San dan Qin Yun sungguh merasa terkejut dan tercengang. Hormat pada ketua baru. Ucap para rampok berlutut di hadapan Evan dan memberi hormat. Haha. Seketika langsung merasa terkejut dan keheranan. Aku menyuruh kalian untuk pergi bukan berlutut apalagi memberi hormat padaku. Kata Evan merasa heran dan bingung. Kemudian seorang perampok dengan kekuatan tingkat prajurit level 2 maju untuk menjawab Evan. Karena ketua baru telah mengalahkan ketua yang lama, maka Anda menjadi ketua kami yang baru, kami siap tunduk dan setia menerima perintah dari ketua. Kata perampok tersebut. Evan diam tak bersuara dan berdebat berunding dengan para elemen di dalam ruang kesadarannya.
Semua perampok ini ingin aku menjadi ketua mereka yang baru, bagaimana menurut kalian, apakah aku harus menerima mereka semua menjadi anak buahku atau tidak? Tanya Evan kepada para elemen yang ada di dalam tubuhnya. Menurutku memiliki banyak anak buah cukup bagus, kata elemen api. Tetapi mereka itu para bandit, yakinkah kau bahwa mereka tidak akan berkhianat? Ujar elemen es. Benar, mereka itu penjahat, Evan tidak boleh menjadi ketua penjahat. Kata elemen angin dengan tegas. Namun tiba-tiba suara yang terdengar asing menyela mereka semua. Bodoh. Mendengar kata itu semua elemen seketika merasa heran. Siapa tadi yang berbicara? Tanya elemen angin mencari tahu siapa orang yang berani mengucapkan kata bodoh kepada mereka. Sepertinya yang mengucapkannya adalah bintang, kata elemen pasir. Biasanya dia diam saja, kenapa sekali berbicara langsung mengucapkan kata yang tidak mengenakan? Kata elemen es merasa kurang senang dengan elemen bintang. Kenapa kamu mengatakan kalau kami itu bodoh, apakah kamu ada solusi lain? Tanya elemen api kepada elemen bintang. Mereka itu memang bandit, tetapi mereka itu tidak sepenuhnya penjahat seperti apa yang kalian pikirkan. Para perampok ini sepertinya terdiri dari orang-orang bodoh, karena mereka hanya mengikuti perkataan dan perintah dari orang yang lebih kuat. Kalau masalah kesetiaan atau tidak mereka hanya mendengarkan perkataan dan perintah dari pemimpin mereka, asalkan pemimpin mereka tidak berganti, maka mereka seterusnya hanya akan mengikuti Evan. Kata elemen bintang memberi saran kepada Evan dan para elemen lainnya. Tetapi bagaimanapun sekarang mereka tetap adalah perampok, sebuah kelompok yang memiliki banyak musuh. Jika Evan menjadi pemimpin mereka maka musuh para perampok adalah musuh Evan juga, hal itu akan membahayakan Evan. Ucap si pasir, itu mudah, Evan hanya perlu mengubah profesi mereka jadi kelompok pemburu atau prajurit bayaran, kemudian memberikan mereka nama kelompok yang terdengar lebih baik. Jika untuk masalah musuh, apakah kamu pikir sekelompok perampok yang kekuatan pemimpinnya hanya tingkat prajurit level 4 dapat bersinggungan dengan orang kuat seperti apa, hanya dengan waktu 1 atau 2 bulan, maka semua musuh lama sekelompok perampok pasti tidak akan berani datang mencari masalah lagi. Kata elemen bintang mencoba meyakinkan Evan dan pada elemen lainnya tentang saran darinya. Bagus sekali, aku setuju dengan ide itu, dengan begini Evan tidak hanya memiliki anak buah yang berjumlah puluhan orang, tetapi juga menyelesaikan masalah finansialnya. Kata elemen air yang mendukung dan setuju dengan saran dari elemen bintang. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kata elemen tanah yang ikut mendukung dan setuju dengan saran dari elemen bintang. Kemudian Evan yang tampak merenung dan diam berdiri saja membuat semua orang yang melihatnya merasa heran dan bingung, namun tidak lama kemudian akhirnya Evan tersadar dan berbicara kepada mereka. Baiklah mulai sekarang aku adalah ketua kalian yang baru, aku akan memimpin kalian untuk menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Kata Evan dengan lantang menerima dirinya menjadi pemimpin para perampok tersebut. Mendengar Evan menerima menjadi ketua perampok mereka yang baru, semua perampok itu bersorak dengan sangat bersemangat dan gembira. Hidup ketua, sorak para perampok dengan sangat bersemangat dan gembira. Kemudian Evan yang merasa tidak bisa menemani dan memimpin para perampok tersebut setiap saat, Evan hendak mencoba untuk melantik seorang wakil ketua perampok. Siapa nama kamu? Tanya Evan kepada salah satu perampok yang lebih kuat dari yang lainnya, perampok itu memiliki kekuatan tingkat prajurit level 2. Mama saya adalah WOLF ketua, jawab perampok tersebut menyebut namanya sambil berlutut dan memberi hormat kepada Evan. Semuanya dengarkan aku, mulai sekarang nama kelompok ini akan aku ganti menjadi prajurit bayaran serigala, dan Wolf aku angkat menjadi wakil ketua yang memimpin pasukan bayaran serigala. Ingat, kalian bukan lagi seorang bandit, perampok ataupun penjahat, kalian adalah prajurit bayaran serigala. Seru Evan dengan lantang kepada seluruh anak buahnya. Mendengar seruan Evan, mereka semua pun merasa senang, gembira dan bersemangat, mereka bersorak-sorak dengan semangat dan gembira. Hidup ketua, hidup prajurit bayaran serigala, hidup ketua, hidup prajurit bayaran serigala. Sorak mereka semua dengan sangat senang dan bersemangat dengan berdirinya prajurit bayaran serigala. Setelah selesai memberi nama ke kelompok prajurit bayaran serigala dan melantik Wolf menjadi wakil ketua, Evan pun langsung memberi perintah dan membubarkan prajurit bayaran serigala. Baiklah, sekarang aku akan memerintahkan kalian untuk kembali ke markas kalian dan tunggu aku di sana. Aku akan pergi ke kota Yanzi untuk mendaftarkan nama kelompok prajurit bayaran kita ke kerajaan Xiao bersama Wolf. Kami berdua akan mengambil misi untuk prajurit bayaran serigala kita, jadi sebelum mendapatkan misi kalian berburulah terlebih dahulu selagi aku pergi. Kata Evan memberi perintah kepada seluruh prajurit bayaran serigala. Setelah mendengar perintah dari Evan, kemudian prajurit bayaran serigala langsung bubar dan pergi kembali ke markas mereka. Kini yang tersisa di jalan besar hanyalah Evan, Ririn, Qin San, Qin Yun, dan Wolf. Tak lama setelah seluruh prajurit bayaran serigala pergi tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Evan. Uhuk, batuk Evan yang menderita luka dalam karena serangan pertama dari pemimpin perampok sebelumnya. Dengan mata yang mulai kabur Evan langsung terjatuh pingsan, melihat Evan jatuh pingsan dengan segera mereka semua langsung menolong Evan. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain,
harap segera beritahu suara novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 8, Teman Baru. Evan, teriak mereka serentak. Kemudian Evan yang pingsan dibawa ke sebuah penginapan di kota Yanzi oleh mereka. Evan yang pingsan diperiksa oleh seorang tabib, Ririn yang khawatir terus menemani di samping Evan yang terbaring di atas tempat tidur. Setelah selesai memeriksa kondisi Evan, tabib tersebut pun menjelaskan kondisi luka Evan. Luka anak muda ini tidak terlalu parah dan tubuh anak muda ini kuat, mungkin 3 hari ke depan ia sudah sembuh. Kata tabib tersebut menjelaskan kondisi Evan kepada Ririn dan yang lainnya. Terima kasih Tuan Tabib, mari saya antar. Ucap Qin San sambil mengantar tabib keluar dari kamar tempat Evan dirawat. Nona aku minta maaf, ucap Qin Yun merasa bersalah, namun di tengah kata maafnya kakaknya Qin San memanggilnya. Set, ayo keluar. Ajak Qin San sembari menarik tangan Qin Yun keluar dari kamar tersebut. Jangan ganggu dia, biarkan gadis itu menemani dan merawat Evan, ucap Qin San kepada Qin Yun. Kemudian Qin San dan Qin Yun pun meninggalkan Ririn duduk di samping Evan yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Tampak Ririn yang sedang khawatir namun juga kesal kepada Evan, Ririn mengomeli Evan yang sedang terbaring sakit di sisinya. Dasar bodoh, apakah harus sampai seperti ini untuk menolong orang yang sudah menghinamu? Seharusnya kamu bunuh saja mereka bukan malah menolong mereka, sekarang kamu malah terluka akibat menolong mereka bukan, dasar bodoh. Kamu terlalu naif. Ucap Ririn sedih bercampur kesal sembari memegang tangan Evan yang terbaring. Ririn duduk di samping Evan semalaman hingga tertidur sambil menggenggam tangan Evan hingga pagi. Keesokan paginya Evan pun terbangun lebih dahulu daripada Ririn. Aduh, Evan terbangun pingsannya sambil memegang dadanya yang masih sedikit sakit. Namun Evan kaget ketika melihat Ririn yang tertidur di samping tempat tidurnya. Apakah Ririn menjagaku semalaman? Apa dia mengkhawatirkan aku? Gumam Evan sembari mengusap kepala Ririn yang masih tertidur. Kemudian Evan beranjak dari tempat tidurnya dan kemudian mengangkat dan membaringkan Ririn di tempat tidurnya. Setelah itu kemudian Evan pun pergi mandi untuk membersihkan diri, tampak Evan yang sedang berendam di bak mandi kayu. Tak kusangka luka dalamku sudah sembuh hanya dalam waktu semalam. Gumam Evan di dalam tempatnya berendam sambil merasakan tubuhnya yang sembuh dengan sangat cepat. Kemudian terdengar suara para elemen dari dalam pikiran Evan. Itu karena kau telah membangkitkan elemen api milikmu, saut si elemen api dari ruang kesadaran Evan. Jadi elemen apiku selain bisa untuk bertempur juga bisa untuk pemulihan diri, tanya Evan merasa kagum pada kekuatannya sendiri. Ya benar, elemen api milikmu memiliki kesamaan dengan api Phoenix, tetapi elemen api milikmu masih jauh lebih kuat karena elemen api milikmu ini adalah warisan dariku yang seorang kaisar para dewa. Jawab elemen api menjelaskan kepada Evan. Mendengarnya pun Evan merasa sangat senang dan tidak lama kemudian Ririn mengeruk pintu kamar mandi. Tok tok tok, Evan apakah kamu ada di dalam? Tanya Ririn yang telah bangun. Iya, tunggu sebentar aku sudah selesai. Jawab Evan segera keluar dari tempat berendam dan kemudian memakai handuk dan keluar dari kamar mandi. Setelah Evan keluar dari kamar mandi, Evan pun menyuruh Ririn untuk mandi. Kamu pergilah mandi, dan setelah itu kita akan jalan-jalan melihat-lihat kota Yanzi ini. Ujar Evan sembari mengusap kepala Ririn. Beberapa saat kemudian, Evan telah selesai memakai pakaiannya dan Ririn pun sudah selesai mandi juga. Evan terkejut hingga mengeluarkan darah dari hidungnya karena melihat Ririn yang keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang tampak belahan dadanya dan handuk yang tidak sampai menutupi lututnya hingga tampak paha Ririn yang sangat putih bersih. Ririn ini, padahal masih seumuran denganku tetapi pertumbuhannya sangat cepat. Batin Evan memalingkan wajah sembari menutup hidungnya yang mengeluarkan darah mimisan. Kamu cepatlah kenakan pakaianmu, tadi aku sudah membelikannya untukmu. Ucap Evan sambil menutup hidungnya yang mimisan. Evan, bisakah kau keluar, aku ingin memakai pakaian, pinta Ririn dengan suara lemah lembutnya. Oh ya baiklah, Evan bergegas keluar dari kamar penginapan dengan muka yang berseri-seri. Kemudian Evan pun menutup pintu dan melihat Wolf yang sedang berjaga di depan pintu kamar tersebut. Ketua, akhirnya kau sadar. Ucap Wolf sangat bersemangat. Jangan panggil aku ketua, panggil aku kakak saja. Ujar Evan mengingat bahwa dari dulu dia lebih suka dipanggil dengan sebutan kakak daripada pangeran ataupun tuan muda oleh teman-temannya. Baik kak, jawab Wolf dengan senang hati. Beberapa saat kemudian Ririn sudah selesai memakai pakaiannya dan ikut keluar dari kamar dengan menggunakan penutup wajah cadar. Evan sedikit terkejut dan heran ketika melihat Ririn yang keluar dari kamar dengan menggunakan penutup wajah. Mengapa kau menggunakan penutup wajah? Tanya Evan merasa penasaran. Aku tidak ingin orang lain melihat wajahku. Jawab Ririn. Ya benar juga, memang lebih baik Ririn menutup wajahnya, karena hanya dengan orang-orang melihat wajahnya Ririn, pasti nanti akan mendatangkan banyak masalah, pikir Evan dalam hatinya yang tahu kalau kecantikan Ririn pasti akan membawa masalah jika sampai dilihat oleh orang-orang, apalagi para pria mata keranjang. Ya sudah, begitu juga bagus, jangan sampai lepas penutup wajah kamu. Ujar Evan. Tak lama kemudian Qin San dan Qin Yun datang menghampiri Evan, Ririn dan Wolf yang masih berada di depan pintu kamar. Tuan muda Evan, panggil Qin San menghampiri mereka.
Saya dan adik saya berterima kasih atas pertolongan Tuan Muda Evan kemarin, mungkin jika tidak ada pertolongan dari Tuan Muda Evan, saya dan adik saya mungkin sudah mati di tangan para perampok itu. Kata Qin San berterima kasih kepada Evan. Kuga saya dan adik saya ingin meminta maaf atas ketidaksopanan kami kemarin. Ucap Qin San, yang kemudian Qin San dan Qin Yun pun meminta maaf dengan membungkukkan badan sambil memberi hormat pada Evan. Hahaha, tidak usah sungkan begitu, tidak perlu membungkuk. Ucap Evan dengan rendah hati. Tapi kami harus memberikan kompensasi atas pertolongan Tuan kemarin. Tuan Evan ada permintaan apa pasti kami akan turuti, ucap Qin Yun menawarkan. Baiklah karena kalian yang memaksa maka jangan menolak, oke. Ujar Evan. Ternyata dia sama saja dengan orang lain, tidak berbeda dengan orang lain yang suka memanfaatkan kesempatan. Pikir Qin San, Qin Yun, dan Ririn berburuk sangka pada Evan. Kalau boleh tahu, apa yang Tuan Evan minta? Tanya Qin San. Pertama jangan panggil aku dengan sebutan Tuan, yang kedua aku cuma ingin kita berteman saja, aku tidak membutuhkan apapun kecuali teman yang bisa dipercaya, bagaimana? Apakah kalian bisa menjadi temanku? Tanya Evan. Mendengar itu mereka pun menjadi bingung dan merasa aneh kepada permintaan Evan. Teman, tapi kalau hanya permintaan pertemanan saja sepertinya, kata Qin San namun seketika langsung dipotong oleh Evan. Baiklah aku akan menganggapnya setuju. Ucap Evan memotong kalian Qin San. Karena kalian diam saja aku anggap itu sebagai kata setuju, karena kalian sudah setuju menjadi temanku, ayo temani aku berkeliling kota Yanxi. Ajak Evan dengan sangat bersemangat sembari mengangkat tangan kanannya. Bab 9, Masalah di Kedai Makan. Mereka berjalan-jalan dan berkeliling kota Yanxi. Saat mereka berjalan-jalan di pusat perdagangan kota Yanxi, Evan melihat sebuah toko yang sangat ramai. Ada apa di sana? Mengapa toko itu begitu ramai? Tanya Evan merasa heran dan penasaran. Itu adalah toko pil dan ramuan obat, di sana adalah tempat penjualan ramuan dan obat-obatan untuk para kultivator. Saud Qin San memberitahu Evan. Ramuan dan obat-obatan untuk kultivator. Tanya Evan merasa penasaran. Yah, ramuan dan obat-obatan yang mereka jual dapat membuat pembinaan kamu berkembang menjadi lebih cepat. Evan apakah kamu ingin membelinya? Tanya Qin San kepada Evan. Mendengar perkataan Qin San, Evan menjadi lebih tertarik dengan ramuan dan obat-obatan yang dijual oleh toko tersebut. Belikan aku satu pul dan satu botol ramuan obat yang mereka jual. Kata Evan memberi sekantong kecil emas dari cincin penyimpanannya kepada Qin San. Setelah beberapa saat kemudian Qin San kembali dengan membawa sebuah kotak berisi satu pil dan satu botol ramuan obat. Ini satu pil pengumpul aura tingkat 1 dan satu botol ramuan penguat tubuh tingkat 1 yang kamu pesan. Kata Qin San sambil memberikan kotak yang dipegangnya kepada Evan. Berapa harga pil dan ramuan obat ini? Tanya Evan sambil menerima kotak yang diberikan oleh Qin San. Satu pil dan satu botol ramuan ini masing-masing harganya satu kristal tingkat rendah, jadi satu paket pil dan kotak ini harganya adalah 2 buah kristal tingkat rendah. Jawab Qin San memberitahu Evan. Mendengar harga pil dan ramuan obat yang dia beli begitu mahal sontak Evan merasa sangat terkejut. Evan jadi sedikit merasa sungkan dan tidak enak karena uang yang sebelumnya ia berikan kepada Qin San ternyata tidak cukup untuk membeli pil dan ramuan obat tersebut. Astaga kenapa mahal sekali, jadi uang yang tadi aku berikan padamu tidak cukup ya? Maaf. Lain kali jika sudah punya uang aku pasti akan mengganti uangmu. Ujar Evan merasa tidak enak. Tidak apa-apa, kamu jangan terlalu sungkan padaku, tidak perlu menggantinya. Ujar Qin San dengan senang hati. Kalau begitu terima kasih banyak. Ucap Evan merasa senang. Sama-sama, kata Qin San dengan senang hati sambil tersenyum kepada Evan. Namun di tengah percakapan tiba-tiba perut Evan yang lapar berbunyi. Qin San yang mendengar itu seketika langsung tersenyum. Maaf, soalnya dari tadi pagi aku dan Ririn belum sarapan. Kata Evan merasa canggung sembari menggaruk kepalanya. Kebetulan aku juga lapar, bagaimana jika kita pergi makan bersama? Kata Qin San mengajak yang lainnya untuk makan. Kemudian Evan mengajak Ririn sedangkan Qin San mengajak Qin Yun, sementara itu Wolf yang mengikuti mereka sedikit merasa sungkan dan segan. Ayo Wolf, kau juga ikut kami pergi makan bersama. Ajak Evan kepada Wolf. Tetapi ketua, aku hanyalah seorang bawahan saja, tidak pantas rasanya ikut dengan kalian makan bersama. Kata Wolf merasa bahwa dirinya terlalu rendah untuk ikut makan bersama dengan Evan dan yang lainnya. Namun dengan paksaan dari Evan akhirnya Wolf pun ikut dengan mereka untuk makan bersama. Kamu juga temanku, ayolah jangan terlalu sungkan. Kata Evan memaksa Wolf untuk ikut pergi makan bersama mereka. Dengan paksaan dari Evan, akhirnya Wolf dengan senang jati ikut bersama mereka untuk makan bersama. Singkat cerita di sebuah rumah makan yang cukup populer di kota Yanxi, Evan dan yang lainnya makan di satu meja yang sama. Semua orang merasa sangat bersemangat ketika melihat banyak sekali makanan yang menggugah selera di atas meja. Makanannya banyak sekali dan sepertinya semuanya sangat enak, pasti harganya sangat mahal. Kata Evan dengan mata bersinar-sinar melihat ada banyak makanan enak di hadapannya. Tidak terlalu mahal, asalkan semuanya senang dan dapat makan dengan kenyang ini semua tidak seberapa, semuanya silakan makan dan jangan sungkan. Kata Qin San dengan senang hati kepada mereka.
Di saat mereka tengah asyik makan, tiba-tiba mereka mendapatkan masalah karena ada orang-orang yang mengenali Wolf sebagai mantan seorang perampok. Lihat, bukankah orang yang sedang makan bersama mereka adalah Wolf, salah satu perampok yang sering merampok orang-orang yang pergi maupun datang ke kota Yanxi? Kata salah seorang yang mengenali Wolf. Kemudian beberapa orang pria datang menghampiri Wolf yang sedang makan bersama dengan Evan dan yang lainnya. Hei, kau adalah Wolf bukan? Kau adalah salah satu perampok hutan yang sering merampok orang-orang yang hendak datang ke kota ini. Kata salah seorang pria dengan arogan menegur Wolf. Melihat kedatangan pria tersebut yang ingin mencari masalah dengan mereka, Evan yang lainnya seketika merasa tidak senang. Yah, dia memang benar adalah Wolf, aku pernah melihat wajahnya saat aku dan teman-teman dirampok beberapa waktu lalu. Kata seorang otia lainnya yang mengenali Wolf. Wah, itu dia, Wolf si perampok, dia dan kelompoknya juga pernah merampokku. Kata salah seorang lainnya lagi yang mengenali Wolf. Semua orang langsung membuat keributan dan meneriaki Wolf sebagai seorang perampok. Melihat itu Evan dan yang lainnya sungguh merasa tidak senang sama sekali, sedangkan Wolf yang diteriaki oleh mereka hanya diam dan terpojok. Wolf tidak bisa membantah ataupun menyangkal semua perkataan orang-orang itu, karena semua yang dikatakan oleh orang-orang itu adalah benar adanya. Akan tetapi Evan yang tidak sabar langsung merasa kesal karena temannya terus dihina dan diusir oleh orang-orang itu. Kalian semua diam, dia bukan lagi seorang perampok seperti yang kalian katakan. Kata Evan merasa kesal dan marah karena Wolf yang terus dipojokkan oleh orang-orang itu. Melihat Evan yang marah, orang-orang itu merasa tidak senang. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu juga adalah komplotannya. Kata salah seorang yang ingin memojokkan Evan juga. Iya, aku memang temannya, tetapi kami bukanlah seorang perampok seperti yang kalian semua pikirkan. Kata Evan dengan lantang kepada orang-orang itu. Apa alasanmu berkata demikian? Tanya orang itu lagi yang merasa curiga dengan Evan. Karena aku telah mengalahkan ketua mereka yang sebelumnya, jadi sekarang aku adalah ketua baru mereka. Sejak hari ini kami bukan lagi kelompok perampok, karena kami akan segera mendaftar menjadi kelompok prajurit bayaran, jadi kami bukan lagi perampok seperti yang kalian semua katakan. Kata Evan mencoba menjelaskan kepada orang-orang tersebut. Namun walaupun Evan sudah menjelaskan yang sebenarnya, orang-orang itu tetap merasa tidak percaya, karena mereka berpikir bahwa Evan yang umurnya masih terlalu muda dengan tingkat kultivasi yang masih sangat rendah dapat mengalah seorang ketua perampok yang telah melakukan banyak kejahatan. Kami tidak percaya bahwa anak muda seperti kamu mampu membunuh ketua mereka. Kau pasti berbohong pada kami untuk melindungi diri kalian. Semuanya ayo kita usir mereka. Kata para orang-orang itu yang bersikeras mengusir Evan dan teman-temannya. Melihat orang-orang itu sangat bersikeras untuk mengusir, Evan pun semakin merasa kesal dan marah. Dasar orang-orang bodoh. Kata Evan merasa sangat kesal dan marah kepada orang-orang tersebut. Semua orang terus meneriaki dan mengusir Evan dan teman-temannya, hingga tak lama kemudian dua buah serangan elemen angin menyerang ke arah Evan dan teman-temannya. Evan dan yang lainnya tidak sempat menghindari dua serangan tersebut, karena terlalu fokus terhadap orang-orang yang meneriaki dan mengusir mereka. BOOMM. BOOMM. Dua serangan tersebut berhasil ditahan oleh Ririn hanya dengan satu tangannya saja. Kemudian setelah dua serangan tersebut berhasil ditangkis, orang yang mengeluarkan dua serangan tersebut berjalan keluar menghampiri Evan dan teman-temannya. Ternyata orang yang mengeluarkan dua jurus untuk menyerang Evan dan teman-temannya adalah Tuan sang pemilik rumah makan. Sontak orang-orang itu langsung merasa terkejut dan takut ketika melihat tuan pemilik kedai muncul. Itu tuan pemilik kedai. Kabarnya tuan pemilik kedai adalah seorang kultivator yang berada di tingkat ahli silat level 4. Seketika orang-orang itu merasa takut dan saling berbisik satu sama lain, hingga kemudian Evan yang merasa heran kepada tuan sang pemilik kedai yang tiba-tiba menyerang dirinya dan teman-temannya. Ada apa dengan tuan, kenapa tiba-tiba menyerang kami? Tanya Evan merasa heran dan tidak senang kepada tuan sang pemilik kedai. Yah, mohon tuan menjelaskannya kepada kami. Mengapa tuan tiba-tiba menyerang kami? Ujar Kinsan ikut merasa heran dan tidak senang kepada tuan sang pemilik kedai, begitu juga dengan Ririn dan yang lainnya. Kalian telah membawa seorang perampok ke kedaiku, tidak hanya itu tetapi kalian juga telah membuat keributan di kedaiku. Sebaiknya kalian cepat meninggalkan tempatku, kalau tidak jangan salahkan aku bertindak kasar mengusir kalian para bocah tengik. Gertak tuan sang pemilik kedai mengusir Evan dan teman-temannya. Mendengar alasan tuan sang pemilik kedai mengapa menyerang mereka, Evan dan teman-temannya pun merasa kesal. Jadi apakah ini alasan Anda untuk menyerang kami? Apakah Anda tahu jika setangan Anda tadi dapat membunuh kami? Kalian tidak hanya mempercayai ucapanku tetapi kalian juga mengusir dan berniat melukai kami. Kalian memang manusia rendahan. Kayak Evan merasa sangat kesal dan marah kepada semua orang yang ada di kedai makan tersebut. Bab 10, Lelang. Mendengar perkataan Evan yang mengatakan bahwa mereka semua adalah orang rendahan, sang pemilik kedai dan semua orang yang ada di kedai makan merasa sangat marah kepada Evan. Sombong sekali kau bocah. Kata sang pemilik kedai merasa marah dengan ucapan Evan. Ini bukan sombong tetapi ini adalah sebuah kenyataan, kalian hanya tahu menghakimi seseorang tanpa tahu kejelasannya, jika bukan orang rendahan jadi kalian itu apa, anjing menggonggong. Ujar Evan yang juga merasa sangat kesal dan emosi kepada sang pemilik kedai dan semua orang yang ada di kedai.
Bocah tengik, kau berhasil membuat aku benar-benar emosi. Hari ini jika tidak membunuhmu berarti aku bukan manusia. Kata sang pemilik kedai sambil mengumpulkan energi spiritual pada tangannya. Mati kau bocah, tapak penghancur batu. Kata sang pemilik kedai langsung melompat maju dan menyerang ke arah Evan dan teman-temannya. Melihat itu, Evan dan teman-temannya sontak merasa terkejut dan bersiap untuk segera menghindar, namun tiba-tiba Ririn langsung maju ke depan Evan dan teman-temannya. Cari mati, penjara beku. Ucap Ririn mengangkat satu tangannya yang seketika langsung menciptakan sebuah bongkahan es besar. Seketika bongkahan es besar langsung membekukan sang pemilik kedai hingga tewas seketika. Melihat Ririn yang berhasil membunuh sang pemilik kedai hanya dengan satu serangan, Evan dan teman-temannya serta semua orang yang ada di kedai sontak merasa sangat terkejut. Kuat sekali, inikah kekuatan Ririn? Aku baru kali melihat Ririn menggunakan kekuatannya. Kedepannya aku tidak boleh sembarangan menyinggung Ririn, jika tidak aku pasti bisa mati membeku seperti pemilik kedai ini. Batin Evan merasa terkejut dan takut kepada Ririn. Astaga, apakah ini benar-benar gadis yang dibawa oleh Evan? Dia sangat kuat sekali. Batin Qin San dalam hatinya yang merasa terkejut, takjub dan takut kepada Ririn. Tampak semua orang yang ada di kedai merasa terkejut dan takut begitu melihat kehebatan dan kekuatan Ririn yang sangat mengerikan. Seketika semua orang diam dan tidak berani berbicara karena takut kepada Ririn yang berhasil membunuh sang pemilik kedai hanya dengan satu serangan saja. Evan, ayo kita pulang. Aku tidak menyukai tempat ini, di sini banyak orang jahat. Kata Ririn mengajak Evan untuk pulang dan kembali ke penginapan. Baik-baik, ayo kita pulang. Kata Evan menganggukkan kepalanya dan dengan patuh mengikuti Ririn untuk kembali pulang ke penginapan. Tidak hanya Evan, bahkan Qin San, Qin Yun dan Wolf juga ikut kembali pulang mengikuti Ririn dengan patuh. Titik. Asteris 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 asteris. Singkat cerita mereka semua telah kembali ke tempat penginapan. Di dalam sebuah kamar, tampak Evan yang sedang duduk sambil memandangi pil dan ramuan obat yang ia beli di pusat perdagangan kota Yanzi sebelumnya. Semua uangku telah habis karena membeli pil dan ramuan obat ini. Kenapa pil dan ramuan obat ini bisa begitu mahal? Kalau aku bisa membuat pil pasti aku akan menjadi kaya dengan sangat cepat. Pikir Evan sambil memegang dagunya. Apakah kamu ingin menjadi alkemis? Kami bisa membantumu dan menjadikan kamu seorang alkemis hebat dengan mudah. Kata elemen api dari ruang kesadaran Evan. Evan yang mendengar bahwa para elemen bisa membantunya dan membuatnya menjadi seorang alkemis, Evan merasa sangat senang dan bersemangat. Benarkah kalian bisa membantuku menjadi seorang alkemis hebat? Bagaimana caranya? Tanya Evan merasa penasaran. Tentu saja kamu harus belajar. Ujar elemen api yang seketika langsung mengubah ekspresi Evan menjadi malas. Apakah belajar alkemis juga harus belajar? Tidak adakah jalan pintas yang mudah? Ujar Evan menghela nafas panjang dan berbaring di atas lantai. Dasar bocah pemalas, kamu cepat bangun, jika kamu ingin berhasil ya kamu harus berusaha. Belajar, jangan taunya hanya mengambil jalan pintas. Kata elemen api seketika merasa kesal dan jengkel kepada Evan. Baiklah, demi menjadi kaya aku akan belajar. Kata Evan bangkit duduk kembali dengan tubuh lemas. Kamu jangan malas seperti itu, aku berjanji. Dengan ajaran dariku dan api ajaib tingkat tertinggi yang akan aku berikan padamu, kamu pasti bisa menjadi seorang alkemis hanya dalam 1 hari. Kata elemen api dengan percaya diri berjanji kepada Evan. Benarkah, aku pernah dengar kalau api ajaib itu sangat berharga, apakah kakak api sungguh akan memberikannya padaku? Tanya Evan yang seketika kembali bersemangat kembali. Sungguh? Aku pasti akan memberikan api ajaib tingkat tertinggi milikku kepadaku, tetapi kamu harus berjanji akan berlatih dengan giat. Kata elemen api yang tidak ingin memberikan api ajaib miliknya secara cuma-cuma kepada Evan. Baiklah aku berjanji, aku pasti akan berlatih dengan giat dan menjadi alkemis yang hebat. Kata Evan yang berjanji tanpa ragu, demi menjadi kaya dan mendapatkan api ajaib tingkat tertinggi dari elemen api. Melihat Evan telah berjanji, elemen api sungguh merasa senang dan tersenyum. Baiklah, jika kamu ingin berlatih, pertama kamu harus menyiapkan tanaman spiritual dan bahan obat serta tungku alkemis untuk meracik obatnya. Kata elemen api. Baiklah, tetapi sekarang aku tak memiliki uang sama sekali, bagaimana caranya aku mendapatkan semua itu? Ujar Evan dengan tampang menyedihkan. Evan merasa bingung bagaimana caranya mendapatkan tanaman spiritual dan bahan obat serta tungku alkemis, sementara sekarang dia sudah tidak punya uang dan menjadi muslin. Jangan khawatir, kami akan membantumu untuk mendapatkan uang. Kata elemen api dan para elemen lainnya. Kemudian para elemen langsung mengeluarkan banyak sekali kitab dan buku jurus maupun teknik dari dalam lautan spiritual. Kitab-kitab dan buku-buku itu keluar dari tubuh Evan dan berjatuhan di lantai. Melihat semua kitab-kitab dan buku-buku itu membuat Evan sungguh merasa sangat terkejut. Banyak sekali kitab kalian. Ucap Evan terkejut melihat kitab-kitab yang dikeluarkan oleh para elemen seperti barang yang tidak berharga. Semua kitab ini paling rendah adalah kitab kelas bumi level rendah, kau bisa menjualnya di pelelangan kota kecil ini. Aku yakin uang yang kamu dapatkan dengan menjual satu kitab ini saja, pasti bisa untuk membeli semua keperluan dan perlengkapan yang kamu butuhkan untuk menjadi seorang alkemis.
Kata elemen api. Singkat cerita, untuk menyembunyikan identitas Evan menggunakan pakaian jubah untuk pergi ke balai pelelangan yang ada di kota Yanxi. Sebelum pergi, Evan yang tidak ingin membuat Ririn merasa khawatir terlebih dahulu menemui Ririn untuk meminta izin. Ririn, aku akan pergi keluar sebentar, kamu tinggallah di sini dan jangan kemana-mana, tunggu aku pulang oke? Kata Evan mengusap kepala Ririn. Tiba-tiba Ririn merasa tenang dan nyaman ketika tangan Evan yang hangat menyentuh kepalanya. Ririn yang merasa nyaman langsung memegang dan menahan tangan Evan agar tetap menyentuh dan mengusap kepalanya. Evan sontak merasa heran dan terkejut ketika melihat Ririn yang menahan tangannya agar tetap menyentuh dan mengusap kepala Ririn. Apakah kamu suka? Tanya Evan dengan sangat lemah lembut kepada Ririn. Tanpa menjawab Ririn mengangguk sambil tersenyum lembut kepada Evan. Melihat Ririn yang sangat cantik tersenyum lembut, Evan merasa seperti akan terbang melayang. Wajah cantik Ririn sungguh sangat memikat di hati dan di pikiran Evan. Evan yang tidak tahan langsung memeluk dan mendekap Ririn dengan hangat. Ririn, kamu cantik sekali, kamu tenang saja, kedepannya aku pasti akan selalu memperlakukan kamu seperti ini, bahkan lebih. Kata Evan sambil memeluk Ririn. Namun kemudian dengan wajah merona Ririn mengeluarkan aura energi dingin dari telapak tangannya, dan secara perlahan mencoba untuk mendorong Evan pelan-pelan. Evan yang merasakan dingin pada dadanya langsung melepaskan Ririn. Maaf, aku sungguh tidak sengaja memelukmu, aku memeluk tanpa sadar. Kata Evan mencoba menjelaskan kepada Ririn dengan panik. Tampak Ririn yang telah mengubah ekspresinya dengan cepat, kini Ririn mengeluarkan ekspresi dingin sambil menatap Evan dengan tatapan dingin juga. Boleh pergi, tapi harus cepat kembali. Kata Ririn dengan ekspresi dingin membolehkan Evan untuk pergi. Terima kasih cantik, kalau begitu aku akan langsung pergi. Kata Eva yang langsung pergi meninggalkan Ririn di penginapan. Dengan memakai jubah untuk menutupi identitas layaknya seseorang hebat yang misterius, Evan pergi ke balai pelelangan kota Yanxi. Setelah sampai ke tempat pelelangan, Evan yang baru saja datang langsung dihampiri oleh seorang pelayan wanita yang cantik. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya sang pelayan menyambut kedatangan Evan. Saya ingin menjual barang, jawab Evan tidak ingin berbasa-basi. Evan menyamarkan suaranya dengan sedikit serak layaknya orang dewasa. Evan menyamarkan suaranya agar kedepannya tidak mudah dikenali oleh orang. Sang pelayan memperhatikan Evan yang penampilannya tampak sangat misterius dan sulit untuk ditebak. Baiklah ikuti saya untuk bertemu kepala toko, ujar sang pelayan tersebut yang dengan senang hati bersedia menunjukkan jalannya untuk Evan. Kemudian sang pelayan pun mengantar Evan untuk berjumpa dengan sang kepala toko. Saat bertemu tampak bahwa ternyata tuan sang kepala toko lelang ternyata adalah seorang pria parubaya. Sang pelayan tidak lupa langsung menghampiri tuan sang kepala toko dan membisikkan apa yang diketahuinya. Setelah sang pelayan selesai membisiki, kemudian tuan sang kepala toko langsung kembali menoleh dan melihat ke arah Evan yang dengan tampilan misteriusnya. Selamat datang ke toko tempat lelang kami, kalau boleh tahu siapakah nama tuan? Tanya sang kepala toko mencoba menyelidiki Evan secara perlahan. Maaf tuan, saya kemari hanya untuk melelang barangku saja, saya sama sekali tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Kata Evan menolak untuk memberitahukan nama atau identitasnya. Mendengar Evan sudah berkata seperti itu, maka tuan sang kepala toko lelang tidak ingin mencari tahu lagi tentang identitas Evan sang pria misterius yang ada di hadapannya tersebut. Maaf atas kelancangan saya tadi, kalau boleh tahu barang apa yang ingin tuan lelangkan. Toko tempat lelang kami pasti akan membantu tuan untuk mendapatkan harga yang terbaik. Kata tuan sang kepala toko lelang. Kemudian Evan langsung mengeluarkan dua buku kitab tingkat bumi dari dalam cincin ruang penyimpanannya. Saya ingin menjual dua kitab tingkat bumi ini. Kata Evan sambil menunjukkan dua kitab tingkat bumi miliknya kepada tuan sang kepala toko. Melihat dua buah kitab tingkat bumi ada di tangan Evan, seketika tuan sang kepala toko merasa sangat terkejut. Dua kitab tingkat bumi, tanya tuan sang kepala toko merasa sangat amat terkejut. Sehabis menjerit karena terkejut, tiba-tiba tuan sang kepala toko langsung menjadi diam dan mencoba untuk tetap tenang. Tuan misterius ini pasti adalah seorang pendekar yang sangat hebat, dia rela menjual dua kitab berharga ini dengan sangat mudah. Bahkan di kota Yanxi hanya ada satu kitab tingkat bumi dan itu pun milik jenderal penjaga kota, batin tuan sang kepala toko melihat Evan dengan pandangan yang sangat serius. Di sisi lain Evan menanti jawaban tuan sang kepala toko, Evan sama sekali tidak merasa heran dengan reaksi tuan sang kepala toko, karena Evan juga sudah cukup sering mengalaminya. Ada apa tuan? Apakah toko tempat lelang Anda bisa melelang dua kitab tingkat bumi ini? Ujar Evan bertanya. Tidak ada apa-apa, toko tempat lelang kami tentu bisa melelang dua kitab tingkat bumi Anda. Mulai sekarang tuan adalah tamu VIP kami bersedia melelang dua kitab tingkat bumi tuan. Kata tuan sang kepala toko dengan sangat senang hati. Baiklah, saya akan serahkan dua kitab tingkat bumi ini kepada tuan. Kata Evan sambil memberikan dua kitab tingkat bumi tersebut kepada tuan sang kepala toko. Kemudian dengan senang hati tuan sang kepala toko menerima dua kitab tingkat bumi yang diberikan oleh Evan kepadanya. Baiklah, tuan serahkan saja pada kami, tuan silahkan tunggu hingga 3 hari kemudian dan datanglah lagi ke sini setelah 3 hari tersebut. Karena toko tempat lelang kami adalah tempat lelang kecil di kota kecil, jadi kami jarang menerima barang lelang.
Jadi harus menyebarkan kabar terlebih dulu kepada seluruh kota, agar proses pelelangan dapat berjalan dengan lancar. Kata Tuan Sang Kepala Toko menjelaskan prosedur pelelangan. Baiklah, aku percayakan proses lelangan pada kalian, aku akan pergi, dan setelah 3 hari kemudian aku akan datang lagi untuk melihat proses pelelangan. Kata Evan kepada Tuan Sang Kepala Toko. Kemudian Evan pun langsung pergi meninggalkan toko lelang dan kembali pulang ke penginapan untuk menunggu hari pelelangan tiba. Kabar pelelangan untuk kitab tingkat bumi yang menurut mereka adalah kitab yang luar biasa menyebar dengan sangat cepat. Hari demi hari pun telah berlalu hingga akhirnya hari pelelangan pun tiba. Karena kota Yanzi merupakan kota yang bisa dibilang adalah kota kecil, maka pelelangan suatu benda berharga sangatlah jarang sekali. Dalam 1 bulan terakhirnya, pelelangan ini adalah yang pertama kalinya dalam bulan ini. Tampak orang yang datang sangatlah ramai hingga memenuhi tempat pelelangan, namun kebanyakan orang yang datang dan hadir di tempat lelang adalah orang-orang yang tidak berkepentingan dan hanya ingin ikut meramaikan saja, alias hanya ingin melihat saja. Lantai lelang dibedakan menjadi 2, lantai 1 adalah tempat untuk para orang-orang biasa yang biasanya tidak memiliki latar belakang yang kuat atau besar. Sedangkan lantai 2 adalah tempat untuk para tamu VIP yang merupakan para orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi, latar belakang kuat dan juga terkenal. Di lantai 2 tempat lelang, tampak Evan sebagai tamu VIP duduk di lantai 2. Evan duduk dengan ditemani oleh Tuan Sang Kepala Toko di sampingnya. Tuan, karena kitab bumi yang Anda ingin jual ada 2, maka acara pelelangan kali ini menjadi 2 sesi pelelangan. Kata Tuan Sang Kepala Toko memberitahu Evan yang masih dengan tampilan penyamarannya. Baiklah, aku percayakan semua prosesnya kepada kalian. Kata Evan sambil duduk dan menonton proses pelelangan dari atas lantai 2. Di atas panggung pelelangan, tampak seorang wanita cantik yang sebagai pembawa acara lelang bersiap memulai pelelangannya. Semua orang pasti sudah tahu 2 barang yang hari akan kami lelang, para hadirin semua pasti sedang sangat menantikannya. Baiklah, kita tidak perlu membuang waktu lagi, ayo kita mulai lelangnya. Kata sang pembawa acara lelang. Mendengar itu semua orang bersorak dengan semangat dan menantikan barang yang akan dilelang. Keluarkan barang pertamanya, kata pembawa acara lelang. Kemudian 1 orang wanita cantik keluar dari tirai dengan membawa 1 kitab yang disimpan dengan rapi di atas sebuah kotak kayu. Ini adalah barang pertama yang akan kita lelang, yaitu kitab jurus tingkat bumi kelas rendah, jurus ribuan pedang es. Harga awal adalah 1000 kristal spirit, setiap penawaran tidak boleh kurang 100 kristal spirit, ucap sang pembawa acara lelang memulai pelelangan. Kemudian harga penawaran pun semakin naik dan bertambah tiada henti. Hingga kemudian ada seorang tuan muda yang duduk di lantai 2, tiba-tiba memberi penawaran dengan harga yang sangat tinggi. 10.000 kristal spirit, kata tuan muda tersebut memberi penawaran yang sangat tinggi, hingga membuat semua orang seketika langsung terkejut dan melihat ke arahnya. Itu Meng Chang, prajurit level 6 elemen es, tuan muda kedua dari keluarga Meng. Tuan muda keluarga Meng sudah memberi harga, siapa yang berani bersaing, kata orang-orang yang menghadiri pelangan. 20.000, tawar Qilan Cheng, prajurit level 7 elemen tanah, tuan muda pertama keluarga Qi. Melihat ada yang menantang mereka pun saling bersaing hingga harga 180.000 kristal. 190.000, tawar Qi Jancheng. Gur, 200.000. Tawar Meng Chang menggertak giginya karena emosi dan kesal. Karena tuan muda kedua Meng sangat menginginkannya, saya akan membiarkan tuan muda Meng memilikinya, ucap Qi Jancheng mempermainkan. 200.000 kristal, 1, 2, 3. Selamat kepada tuan muda kedua Meng, sekarang pelelangan kedua, barang kedua adalah kitab, dinding tanah penghancur, tingkat bumi menengah, bisa menciptakan dinding pertahanan yang kuat dan juga bisa menyerang lawan. Harga awal 1000 kristal spirit level tinggi, setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 kristal. Berani mempermainkanku, lihat saja. Gumam, Meng Chang dendam. 20.000, tawar Meng Chang. Karena tadi serasa dipermainkan Meng Chang sangat emosi, hingga mereka bersaing kembali hingga harga 200.000 kristal. Jurus ini sangat cocok untukku, sangat disayangkan jika tidak mendapatkannya. Gumam Qi Jancheng bimbang. 250.000. Tawar Qi Jancheng. Karena tuan muda Qi sangat menginginkannya saya akan mengalah, ucap Meng Chang senang dan puas. Sial, awas kau. Gumam Qi Jancheng kesal karena merasa dipermainkan.